Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada video ini, saya akan melanjutkan pembahasan chapter 9, Bahasa Inggris kelas 8, Bigger is not always better. Video ini merupakan part ketiga dari chapter 9. Dan pada part ketiga ini, kita nanti akan belajar tingkat perbandingan dengan 3 suku kata pada tingkat perbandingan comparative degree. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali ya, apa itu comparative degree? Comparative degree yaitu tingkat perbandingan yang membandingkan orang, benda, maupun binatang dengan perbandingan yang lebih. Oke. Untuk 3 suku kata, kita menggunakan kata more than. Oke, langsung saja kita akan membahas yang ada di buku When English Rings a Bell pada halaman 127. We will play the roles of the speakers. Untuk yang nomor 1, I got 80 in English and 65 in history. Aku mendapatkan nilai 90 untuk bahasa Inggris dan 65 untuk sejarah. For me, English is easier than history. Bagiku, bahasa Inggris lebih mudah daripada sejarah. History is more difficult than English. Sejarah lebih sulit daripada bahasa Inggris. Nah, di sini kita perhatikan untuk kata yang dicetak tebal ya. Di situ ada kata more difficult. Nah, di sini difficult itu merupakan adjektif dengan 3 suku kata yang artinya sulit. Nah, jika kita ingin membandingkan comparative degree yang artinya lebih dari, kita menggunakan kata more ya. Tambahan more sebelum adjektif dan setelah adjektif ditambahkan dengan than. Jadi, history is more difficult than English. Selanjutnya untuk gambar yang kedua, I bought this pencil case for just 15,000 rupiah. Aku membeli kotak pensil yang bagus ini hanya 15.000 rupiah. And this very simple plastic purse for 20,000 rupiah. Dan tas plastik yang sederhana ini hanya 20.000 rupiah. Funny, isn't it? Lucu bukan? The pencil case is more beautiful, but it is cheaper. Kotak pensil lebih bagus, tetapi itu lebih murah. The purse is simpler, but it is more expensive. Tas ini lebih sederhana, tetapi lebih mahal. Untuk nomor 2 ini, kata yang dicetak tebal yaitu more beautiful dan more expensive. Jadi beautiful dan expensive ini merupakan adjektif atau kata sifat dengan 3 suku kata. Jadi kita tambahkan more untuk membuat perbandingan dengan comparative degree. Untuk gambar yang ketiga, I like rose. They are more beautiful than other flowers. Aku suka bunga mawar. Mereka lebih indah daripada bunga yang lain. Dan untuk nomor 3 ini juga sama ya, kata sifatnya yaitu menggunakan kata beautiful yang artinya indah. Berikutnya untuk gambar yang keempat. Let's sit on the bench under the tree. Mari kita duduk di bangku yang ada di bawah pohon. I think it is more comfortable there. Aku pikir lebih nyaman di sana. It is shady and cool. Itu terasa teduh dan sejuk. Kalau di nomor 4 ini, kita menemukan kata more comfortable. Nah, comfortable sendiri itu juga merupakan adjektif atau kata sifat. Dan untuk tingkat perbandingan pada comparative degree, kita juga bisa menggunakan kata more untuk kata comfortable ini. Untuk yang nomor 5, I saw Malin Kundang on TV last night. Aku menonton Malin Kundang di TV tadi malam. I think the book is more interesting than the film. Aku pikir bukunya lebih menarik daripada filmnya. Di nomor 5 ini kita bisa menemukan kata interesting ya. Jika kita ingin menggunakan perbandingan dengan comparative degree, kita bisa menggunakan kata more interesting than, yang artinya lebih menarik daripada. Dan untuk gambar yang terakhir, I think Edo is a very good student. Aku pikir Edo murid yang sangat baik. He is more diligent than any of us. Dia lebih rajin daripada kita semua.
He always gets good mark in all subject. Dia selalu mendapatkan nilai baik di semua mata pelajaran. Untuk yang nomor 6 ini, ada adjektif dengan kata diligent yang terdiri dari 3 suku kata. So, jika kita ingin menggunakan comparative degree untuk kata diligent, kita bisa menggunakan more diligent than, lebih rajin daripada. Selanjutnya, pada halaman 129, collecting information, we will work in groups. We will complete the sentence to compare people, animals, and things. Jadi pada halaman 129 ini nanti kita akan melengkapi kalimat berdasarkan gambar nomor 1 sampai dengan nomor 6 tadi yang membandingkan orang, binatang, maupun benda. Untuk yang nomor 1 kita sudah dicontohkan ya. For Marcus, English is more difficult than history. Untuk nomor yang pertama itu berdasarkan gambar yang nomor 1 tadi. Di situ diisi dengan more difficult. Tapi berdasarkan gambar yang nomor 1 itu, Marcus berkata bahwa yang lebih sulit itu adalah pelajaran sejarah ya, bukan bahasa Inggris. Mungkin yang nomor 1 ini ada kekeliruan, maksudnya itu for Marcus, history is more difficult than English. Seperti itu ya, jika kita melihat berdasarkan gambar yang pertama tadi. Kita lanjut untuk kalimat yang kedua ya. Tasya is saying that the pencil case is bla 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 the purse. Nah, jika kita lihat pada gambar yang kedua tadi, Tasya berkata bahwa kotak pensil itu lebih apa daripada tas tadi. Nah, kita bisa isikan the pencil case is more beautiful than. Oke. Pada titik-titiknya kita bisa isi more beautiful than the purse. Nah, untuk yang kedua, but the purse is bla 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 the pencil case. Tetapi tas lebih apa daripada kotak pensil tadi. Kita bisa lihat kalimat pada gambar yang kedua. The purse is simpler, but it is more expensive. Nah, jadi bisa kita isikan but the purse is more expensive than, ya. Lebih mahal daripada kotak pensil. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga, according to Dwi, rose are bla 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 the flowers. Nah, berdasarkan Dwi tadi, menurut Dwi, bunga mawar itu lebih apa daripada bunga yang lain? Nah, dia kan bilang more beautiful, ya. Jadi kita bisa tuliskan di nomor ketiga ini, rose are beautiful than other flowers. Untuk yang kalimat keempat, Max want to sit on the bench under the tree because it is bla 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 there. Jika kita lihat pada gambar yang keempat tadi, let's sit on the bench under the tree. I think it is more comfortable than. So, kita isikan kalimat it is more comfortable there. Lebih nyaman di sana. Selanjutnya untuk yang nomor 5. According to Erman, the book Malin Kundang is bla 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 the film. Jika kita lihat pada gambar yang kelima tadi, menurut Erman, buku Malin Kundang itu bagaimana daripada filmnya? Dia berkata, I think the book is more interesting than the film. So, bisa kita isikan pada nomor 5, the book Malin Kundang is more interesting than the film. For the last, untuk yang nomor 6, Yuni is saying that Edo is bla 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 the other student. Yuni berkata bahwa Edo apa daripada murid yang lain. Dia berkata bahwa I think Edo is a very good student. He is more diligent than any of us. Jadi Edo itu lebih rajin daripada yang lain. So, kita bisa isi untuk yang nomor 6, Edo is more diligent than the other students. Oke, pada reflecting di halaman 130, I know that now we are learning to compare the qualities of people, animals, and things in longer words, such as bla bla bla. Nah, di sini tadi kita telah belajar untuk membandingkan kualitas orang, binatang, dan benda. In longer words itu kita menggunakan 3 suku kata ya tadi. Contohnya ada kata difficult, beautiful,
expensive, comfortable, interesting, diligent. Kemudian, I also know how to compare people, animals, and things. Aku juga tahu bagaimana untuk membandingkan orang, binatang, dan benda. That is, to say lebih in bahasa Indonesia, we add a word bla bla bla. Untuk mengucapkan lebih, dalam bahasa Indonesia, kita menambahkan kata apa tadi sebelum kata sifat? Kita menambahkan kata more, karena di sini tadi kita membahas yang 3 suku kata. For daripada, we use the word bla bla bla. Dan untuk daripada, kita menggunakan kata than. Oke, setelah kita mempelajari degrees of comparison dengan 2 suku kata dan 3 suku kata, sekarang saya akan menjelaskan penggunaan degrees of comparison pada irregular adjective. Nah, apa itu irregular adjective? Jadi tidak semua kata sifat dengan 2 suku kata ataupun 3 suku kata itu kita tambahkan more ataupun ditambahkan dengan er ya. Jadi irregular adjective yaitu kata sifat yang pembentukannya tidak mengikuti aturan sebelumnya, yaitu tidak ditambahkan er than maupun more than. Nah, apa saja kata sifat yang termasuk dalam irregular adjective itu? Bisa kalian simak pada gambar berikut ini. Irregular adjective tersebut bisa kita temukan pada halaman 132. Pada halaman tersebut nanti kita akan menemukan beberapa irregular adjective yang digunakan dalam degrees of comparison. Untuk yang pertama, edu. This is a plastic bag. It is good, but the cotton bag is better. It is more expensive. Ini adalah tas plastik. Ini bagus, tetapi tas kain lebih bagus. Itu lebih mahal. Nah, di sini coba kalian perhatikan ada kata good. Good ini merupakan irregular adjective, ya, pengecualian. Meskipun dia terdiri dari satu suku kata, tetapi kata good ini tidak ditambahkan dengan er untuk perbandingannya, tetapi berubah menjadi better. Untuk yang kedua, dayu. Fatima got a B in math, but she got a better mark in English. She got an A. Fatima mendapatkan nilai matematika B, tetapi dia mendapatkan nilai bahasa Inggris yang lebih baik, yaitu mendapatkan A. Nah, di sini ada kata better. Ini, better itu berasal dari kata good tadi ya. Better artinya lebih baik. Untuk yang nomor 3, Udin. My shoes are good. Sepatuku bagus. I bought them for 70,000 rupiah. Aku membelinya seharga 70.000 rupiah. But my father's shoes are better. Tetapi sepatu ayahku lebih bagus. He bought them for 200,000 rupiah. Dia membeli seharga 200.000 rupiah. Oke, di nomor 3 ini juga sama ya, ada good berubah menjadi better. Good, better. Kemudian untuk yang nomor 4, Siti. A t-shirt with a picture on it is good. Kaos yang bergambar itu bagus, but I think a t-shirt without a picture is better. Tetapi aku pikir kaos tanpa gambar itu lebih bagus. I like plain t-shirt. Aku suka kaos polos. Untuk yang nomor 4 masih sama ya, ada kata good dan better. Yang nomor 5, Lina. My handwriting is good and clear, but my mother's handwriting is better and clearer. Tulisan tanganku bagus dan jelas, tetapi tulisan tangan ibuku lebih bagus dan lebih jelas. Dan untuk yang nomor 5 ini kalian bisa bedakan ya. Di situ kan tadi sama ada kata good menjadi better. Dan clear menjadi clearer. Di situ kita tambahkan er setelah adjective. Untuk yang nomor 6, Ratna. Getting a bad mark is bad. Mendapatkan nilai jelek adalah buruk. But cheating is worse. Tetapi mencontek lebih buruk.
It is not honest. Itu tidak jujur. Nah, kalau yang nomor 6 ini, kita bisa temukan kata bad. Bad ini artinya buruk atau jelek ya. Dan pada perbandingan bentuk komparatif berubah menjadi kata worse, artinya lebih buruk. Selanjutnya untuk nomor 7, Mariska. These oranges are bad. Jeruk ini buruk. They do not look fresh. Mereka tidak terlihat segar. Maksudnya mereka itu jeruk-jeruknya tadi ya. But these mangoes are worse. Tetapi mangga ini lebih buruk. They are rotten. Mereka busuk. Yang busuk tadi berarti mangonya ya. You cannot eat them. Kamu tidak bisa makan mereka. Untuk yang nomor 7 ini juga sama. Kita menggunakan adjektif dengan kata bad dan berubah untuk comparative degree-nya menjadi kata worse, lebih buruk. Untuk nomor 8 yaitu Thomas. Smoking is bad, but smoking in public is worse. Merokok itu buruk, tetapi merokok di tempat umum lebih buruk. Untuk yang nomor 9, this small comic is bad for children. Komik kecil ini tidak baik untuk anak-anak, but the big one is worse. Tetapi yang besar lebih buruk, because there are many bad words in it. Karena ada banyak kata-kata buruk di dalamnya. The last untuk nomor 10, Andy. The road was bad. Jalannya buruk. And after the flood, dan setelah banjir, it certainly became worse. Tentu saja menjadi bertambah buruk. Selanjutnya halaman 133. Di sini juga kita nanti belajar untuk irregular adjective ya. Kata sifat dengan pengecualian tadi. Untuk yang nomor 1, Max berkata, I have 10 books. Aku memiliki 10 buku. My teacher has 20 books. Guruku memiliki 20 buku. My teacher has more books than me. Guruku memiliki buku lebih banyak daripada aku. I have fewer books than my teacher. Aku memiliki buku lebih sedikit daripada guruku. Jadi pada nomor 1 ini Max memiliki 10 buku ya. Gurunya memiliki 20 buku. Jadi kata sifat yang digunakan yaitu banyak. Dalam bahasa Inggris banyak yaitu many. Karena di sini kata bendanya yaitu buku yang berarti itu adalah countable noun atau bisa dihitung. Jadi kita pada perbandingannya menggunakan kata more. More books, lebih banyak. Sedangkan untuk kata fewer itu berasal dari kata few ya, yang artinya sedikit. Fewer berarti lebih sedikit. Yang nomor 2, Yuni berkata, usually there are 10 students in the library in the morning. Biasanya ada 10 murid di perpustakaan pada pagi hari. In the afternoon, usually there are only 5 students. Pada siang hari, biasanya hanya ada 5 murid. There are more students in the morning and fewer in the afternoon. Ada lebih banyak murid di pagi hari dan lebih sedikit pada siang hari. Di nomor 2 ini juga sama ya, kita menggunakan adjektif dengan kata many yang berubah menjadi more. Untuk nomor ketiga, Zulfikar. Zulfikar berkata, my uncle is richer than my father. Pamanku lebih kaya daripada ayahku. He has more money than my father. Dia memiliki lebih banyak uang daripada ayahku. My father has less money than my uncle. Ayahku memiliki lebih sedikit uang daripada pamanku. Nah, kalau yang nomor 3 ini ada kata richer ya. Richer ini dari kata rich yang artinya kaya. Kalau richer berarti lebih kaya. Sedangkan kata berikutnya yaitu more. Nah, more di sini juga berasal dari kata many tadi ya. Sedangkan untuk kata less ini juga artinya lebih sedikit ya. Berasal dari kata little. Untuk yang nomor 4, Ani berkata, there are 5 pockets on my bag.
Ada 5 kantong di tasku. And 8 pockets on Andrew's bag. Dan 8 kantong di tasnya Andri. My bag has fewer pockets. Tasku memiliki lebih sedikit kantong. And Andrew's bag has more pockets. Dan tasnya Andri memiliki kantong lebih banyak. Untuk yang nomor 5, Agus. Bread is not very sweet. Rotinya tidak terlalu manis. Banana cake is very sweet. Roti pisang sangat manis. There is more sugar in banana cake. Ada lebih banyak gula di roti pisang, and there is less sugar in bread. Dan ada lebih sedikit gula di roti. Selanjutnya pada collecting information halaman 134, di situ nanti kita akan melengkapi kalimat berdasarkan gambar yang ada pada nomor 1 sampai dengan nomor 5. Max is saying that his teacher has more books than him. Max berkata bahwa gurunya memiliki lebih banyak buku daripada dia. And he has fewer books than his teacher. Dan dia memiliki lebih sedikit buku daripada gurunya. Itu untuk contoh yang nomor 1 tadi ya. Kita bisa baca pada gambar yang pertama. Untuk yang nomor 2, Yuni is saying that usually there are blah 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 in the library in the morning. Yuni berkata bahwa biasanya ada apa di perpustakaan pada pagi hari. Murid-muridnya bagaimana kalau pada pagi hari? Lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, berdasarkan gambar yang nomor 2 tadi, kita bisa isikan more students in the library in the morning ya. Kalau pada pagi hari itu muridnya lebih banyak. And there are blah 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 in the afternoon. Dan ada lebih sedikit murid pada siang hari. And there are fewer students in the afternoon. Untuk nomor 3, Zulfikar is saying that his father blah 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 his uncle. And his uncle blah 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 his father. Kalau ayahnya dibanding dengan pamannya tadi, yaitu his father has less money than his uncle. Ayahnya memiliki uang lebih sedikit daripada pamannya. And his uncle has more money than his father. Dan pamannya memiliki lebih banyak uang daripada ayahnya. Untuk yang keempat, according to Annie, her bag blah 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 Andrew's bag. Nah, menurut Annie, tasnya itu bagaimana daripada tasnya Andri? Kalau Annie tadi berkata bahwa her bag has fewer pockets than Andrew's bag. Untuk yang nomor 5, according to Agus, menurut Agus, there is blah 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 in bread. And blah 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 in banana cake. Menurut Agus tadi, there is a less sugar in bread and more sugar in banana cake. Oke, itu tadi pembahasan dari saya tentang degrees of comparison pada chapter 9 part ketiga. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kepada teman-teman dan murid kalian. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.